Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Cekomat UNES. Halo teman-teman, di channel Cekomat UNES membahas tentang soal-soal P3K 2021 dan TIU CPNS Hitung Cepat 2021. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Menjadikan semangat, memberikan motivasi untuk membuat soal-soal terbaru ya teman-teman. Entah itu informasi P3K maupun informasi tentang CPNS. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cetak kartu peserta ujian dan ini teman-teman. Kemarin itu ada ini nih. Ada surat dari Badan Kepegawaian Negara tanggalnya kemarin tanggal 23 Agustus 2021. Penyampaian jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas ya. Ini penyampaian jadwal SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Oke, kembali ke sini berkaitan dengan cetak kartu peserta ujian. Nah, di sini selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN 2021. Nah, bagi teman-teman yang belum cetak, silakan cetak kartu peserta ujian. Nah, ini cetak ya teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 CPNS ya. Kalau ini CPNS. Kalau P3K di sini tulisannya P3K formasi umum gitu. Instansinya yang dilamar adalah pemerintah Kabupaten Brebes, namanya Ayu Nadia nih teman-teman. Nah, formasinya adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. S1 Ekonomi, ahli pertama pengantar kerja. Lokasi ujiannya yaitu berada di Universitas Dian Nuswantoro, UDINUS Semarang. Nah, perhatikan juga nih teman-teman, ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Yang kedua, peserta wajib membawa kartu bukti identitas diri asli ya teman-teman, yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian, yaitu KTP harus dibawa yang asli teman-teman. Yang ketiga, peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resum CASN ya. Yang keempat, peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Yang nomor 5, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Yang berkaitan ini teman-teman, yang ini ya. Yang bukti deklarasi sehat ada di halaman resum. Yang mana? Yang ini teman-teman. Nah, deklarasi sehat yang ini ya, perhatikan yang ini. Dalam 14 hari terakhir saya anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19, apakah iya atau tidak? Kalau iya ya berarti kalian tidak bisa melaksanakan ujian CPNS ataupun P3K ya teman-teman. Ya ini diisi tidak ya. Tapi yang jujur, kalau COVID ya jangan ya. COVID ya berarti iya gitu. Oke. Nah, langsung yang ini juga, pernahkah, ini tidak gitu ya. Tidak, pernahkah bersentuhan fisik atau berdekatan dengan orang ya dalam jarak 1 meter? Tidak. Saya sedang melaksanakan kondisi di bawah ini, demam tidak, batuk tidak, lemas tidak, nyeri otot tidak juga, nyeri tenggorokan juga tidak, pilek juga tidak, sesak nafas tidak juga, mual atau muntah juga tidak ya teman-teman. Lanjut lagi, diare juga tidak, gejala lain berkaitan dengan COVID juga tidak. Saya dinyatakan konfirmasi COVID juga tidak, terus simpan. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita membahas ini juga nih teman-teman. Membahas berkaitan jadwal nih, penyampaian jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas.
Nah, kemarin itu muncul surat ini ya, tanggal 23 Agustus 2021 berkenaan dengan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor sekian tanggalnya 19 Juli 2021 perihal penyesuaian jadwal tahap pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021 dan surat rekomendasi Ketua Satgas Covid nomornya sekian tanggal 21 Agustus 2021. Dengan ini kami sampaikan hal berikut. Yang pertama, seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021, instansi pusat dan instansi daerah di lokasi BKN pusat, kantor regional, dan UPT BKN akan dimulai pada tanggal 2 September 2021. Jadi, pelaksanaan SKD CPNS P3K non-guru akan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2021. Jadi, bagi teman-teman yang belum belajar, silahkan bersiap-siap belajar. Karena waktunya sudah mendekati pada tanggal 2 September 2021. Yang kedua, bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Dan untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan pusat pengembangan sistem seleksi. Sebenarnya banyak banget ini teman-teman. Ya. Ini teman-teman berdasarkan rekomendasi Satgas, yaitu pertama kalian harus melakukan swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif yang pelaksanaannya ujian sebelum mengikuti seleksi P3K atau CASN gitu teman-teman. Menggunakan masker 3 lapis atau 3 ply dan ditambah masker kain di bagian luar atau double masker teman-teman. Yang ketiga, jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Yang D, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 yang akan dilakukan. Yang terakhir, khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 yang ada di Jawa, Madura, dan Bali, wajib sudah divaksin dosis pertama. Bagi teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin dulu, karena di sini wajib melaksanakan vaksinasi dosis pertama, teman-teman. Mungkin itu dulu, teman-teman. Ya, yang penting-penting aja ya teman-teman. Ini instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri wajib berkoordinasi dengan satuan tugas penyelenggara penanganan COVID-19 daerah pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2021. Di sini juga itu ya teman-teman. Kalian harus mengisi wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di sistem sscnbkn.co.id pada kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi paling lambat H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan pada petugas sebelum melakukan pemberian PIN registrasi. Oke, mungkin itu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman dari channel Ceko Patunes. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.